Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Chef Agus dari Amsterdam. Apa kabar Chef Agus? Baik Pak. Terima kasih atas undangannya Pak untuk ada di Kabari ini Pak. Ya. Oke. Ya baik-baik aja di Amsterdam. Cuma agak mendung di bulan ya musim panas tapi hujan Pak. Belanda biasa. Oke, boleh memperkenalkan diri asal dari mana Ya. sampai bisa ke Belanda dan bisa buka restoran yang cukup bagus saya lihat. Silakan. Oke, saya Agus Hermawan. Saya lahir di Tasikmalaya tanggal 27 bulan Agustus 1969. Saya datang dari Tasikmalaya itu istilahnya dari keluarga besar. Saya dari 12 bersaudara. Saya nomor 10 dari 12 saudara. Kebetulan di Tasikmalaya itu sebenarnya bukan kelahiran orang tua. Orang tua kebetulan dari Jakarta. Cuma kebetulan menurut ngikutin dinas pekerjaan orang tua. Kebetulan bapak saya jadi di Bea Cukai di daerah Priangan Timur. Ya, waktu itu kantor pusatnya di Tasikmalaya. Saya pertama datang ke Belanda itu tahun 96 karena bukan karena apa-apa, bukan karena jodoh. Saya ketemu jodoh sama orang Belanda. Itu terus tahun 97 saya mulai masuk di Horeca Belanda. Waktu itu saya masuk di restoran Spandersoever di Hilversum. Itu tahun 97, terus tahun 98 kebetulan restorannya itu mendapatkan Michelin Star. Michelin Star. Jadi itu Spandersoever itu untuk restoran Indonesia restoran in the world yang mendapatkan Michelin Star gitu. Tahun 98. Habis begitu tahun 98, habis 2 bulan habis Michelin Star, saya rezeki saya jadi chef di sana. Jadi saya bukan dari sekolah, saya dari autodidak. Bukan ada sekolah hotel atau apa, bukan. Saya total saya dulunya di Indonesia itu saya lebih ke akuntan, jadi bukan istilahnya bukan dari sekolah hotel. Terus dari situ saya mencintai masakan Indonesia. Udah gitu dari situ saya juga betul-betul pertama saya belajar itu masak di restoran itu. Jadi sebenarnya itu Spandersoever itu buat saya itu sebagai mentor buat saya itu. Tapi ya dari situ saya berkembang, alhamdulillah sampai sekarang itu saya itu tidak pernah melamar kerjaan. Tiap itu saya selalu diminta sama perusahaan untuk jadi chef di restoran. Jadi selama itu saya di Spandersoever itu sekitar lebih dari 10 tahun. Habis itu saya karir saya di hotel juga satu kali, mimpin di hotel juga, Newport Hotel di Hausen sekitar Hilversum juga. Terus habis itu saya juga diminta di restoran Blau di Amsterdam. Itu untuk saya itu Blau itu pertama kali saya masuk ke Amsterdam. Waktu itu Blau itu di restoran pertama yang paling modern, Indonesia restoran pertama di Amsterdam. Di sana juga saya sekitar 9 tahun, di situ juga saya pegang restoran di kota yang lain, di Utrecht sama di Den Haag. Ya. Dan sekarang saya diminta juga ke Ron Hasoba Indonesia. Kebetulan yang punya Ron Hasoba itu chef yang dulunya punya 2 Michelin Star. Dari situ saya lebih beda lagi, lebih berkembang lagi dari sisi teknik ataupun dari style dari restoran. Karena di situ juga saya belajar lebih gimana caranya masakan Indonesia itu jadi seksi gitu. Seksi, I like that. Ya, jadi seksi gitu kata-kata itu. Mungkin karena waktu itu saya punya waktu pertama saya kerja di Spandersoever, cita-cita saya itu pingin masakan Indonesia itu disejajarin dengan masakan yang lain, masakan Prancis atau masakan Italia. Itu betul kata orang bilang Belanda itu home base masakan Indonesia. Betul, tapi tetap aja masih dianggap masakan murah. Nah, dari situ saya juga cita-citanya pingin masakan Indonesia itu jadi tarafnya sejajar lah sama mereka gitu.
Oke. Mari kita lihat video dari restoran. Dagingnya yuk, Tan. Coba tanya Mas Ewan. Boleh Ya. pertama boleh tanya kenapa namanya restoran Ron? Ron itu nama yang punyanya Pak, Ron Blau. Namanya Ron Blau pakai double A, Blaunya. Jadi jangan salah paham. Dulu saya kerja di restoran Blau dengan satu A, tapi artinya orang Indo gitu yang satu. Tapi sekarang yang Ron Hasoba itu Ron Blau, Hasoba. Hasoba itu sejenis konsep. Jadi gastronomi dengan apa? Dengan harga yang terjangkau gitu. Ya. Jadi istilahnya Hasoba itu sebuah konsep, bukan sebuah nama, itu lebih baik konsep restoran sama makanan. Terus yang kenapa nama Ron? Karena yang punyanya itu Ron Blau. Gitu. Ron, oke, very good. Ini Saya videonya ya. di Ron Blau itu sebagai chef eksekutifnya, Pak. Oh, very good. Oke, silakan. Ini Ron Blau, Ron Gastro Bar Indonesia ya. Ya. Oke, kita masuk pintu. Ini restoran di dalam ya. Pegawainya berapa? Oh banyak Pak, karena tiap hari itu kita mementingkan itu di dapur itu sekitar 5 orang tiap harinya, terus kedua di depan mungkin sekitar 8 orang setiap hari. Oke. Tapi itu tergantung juga kalau kita teras buka, kita itu mungkin lebih dari 8 orang di depan buat service. Karena kita diutamain high quality makanan sama good service Pak. Capacity-nya berapa nih? Kapasitas yang ini 80, Pak. 80. Terus kita di perkiraan kita udah 4 tahun buka. Kita ke middle sekitar 180 orang sampai 200 orang per hari. Makan siang, makan malam, Pak. Oh, makan siang sama makan malam ya. Makan malam ya. Terus yang berikut, yang ini di dalamnya restoran ya? Ya. Kita termasuk ke restoran nggak mahal ya, Pak ya. Kita termasuk ke mahal. Tapi yang diutamain, orang bilang, oh ini kayak restoran mewah, padahal kita bukan restoran mahal. Kita bisa cuma, ya semua orang bisa masuk.
Kita itu konsep itu bagusnya apa? Semua orang dari student, dari apa, dari semua bisa masuk. Terus yang penting juga konsep Hasoba itu orang bisa boleh makan ngikutin tempo sendiri, Pak. Kadang-kadang cuma makan ke restoran cuma makan, saya cuma nggak terlalu lapar, saya pengen cuma sate sama nasi goreng, itu boleh. Terus kadang-kadang orang datang cuma, saya pengen cuma makan, mau nyoba semua street foodnya, gitu. Boleh. Terus ketika juga kita orang mau makan, saya pengen rice tafel, boleh kita ada rice tafel. Terus yang paling spesialnya itu kita di à la carte-nya, karena di à la carte kita bilang lebih exciting lah isinya gitu, Pak. Iya, agak unik ya, namanya gastro bar ya, gastro ya. Jadi makanan bar gitu, datanya gitu ya. Jadi istilahnya Hasoba itu lebih kombinasi antara gastronomi dengan suasana dengan bar gitu. Jadi suasananya hidup, Pak. Kayak di kalau mungkin kalau di Amerika itu bisa dibilang sejenis apa ya? Mungkin di Amerika juga sekarang udah mulai terkenal juga, Pak ya, Hasoba konsep mungkin, Pak. Dengan kombinasi dengan makanan yang yang high quality sama dengan bar, terus orang istilahnya nggak terlalu formalitas ya. Nggak terlalu formalitas, jadi istilahnya easy going, casual. Kita bilang casual. Dan tentunya ada bar di dalam. Ya, ada bar, terus kita juga koktail. Jadi kita juga, saya sebagai chef juga kita harus kreatif. Kita harus bikin koktail dengan rasa Indonesia. Misalkan kita pakai koktail kopi pakai spekuk. Mungkin Bapak tahu spekuk, kue lapis. Ya, spekuk ya. Kayak saya bikin itu saya juga bikin sinom. Kalau kita bahasa Sundanya bilang sinom, yang minuman yang pakai kunyit, pakai tamarin, pakai gula Jawa, Pak. Mungkin Bapak kenal itu minuman itu. Yang buat kalau di Indonesia dibikin jamu lah gitu. Jamu, itu bisa dibikin koktail dengan pakai vodka bisa gitu. Terus kedua lagi saya juga bikin sejenis dari sweet makisa. Sweet makisa itu kayak sekarang paling terkenal di tempat kita itu yang di Amsterdam itu sweet makisa itu dari passion fruit dengan dibikin koktail. Terus buat orang Indonesia juga sweet makisa itu with alcohol, without alcohol itu paling populer, Pak. Ya. Oke. Dan berikut ini masakan apa nih? Ya, ini kita prinsip saya makanan saya itu, Pak ya. Jadi modern but back to basic. Jadi gimana pun kelihatannya modern tapi rasanya tetap autentik, Pak. Itu, Pak. Kayak daging balado, cuma sistemnya gitu, daging baladonya saya itu dibikin slow cooking, dipeko seharian, terus di slow cooking 14 jam, udah gitu digoreng. Kenapa orang nanya, kok Agus kenapa digituin dagingnya? Karena saya belajar dari yang lain bahwa daging balado itu kadang-kadang terlalu kering ya, Pak. Terlalu kering kalau digoreng gitu. Jadi orang Belanda itu nggak suka karena publik kita 90% lebih orang bule ya, Pak, bukan orang Indonesia. Terus dari situ dari ide itu saya bikin istilahnya dibikin fancy lah, bikin fancy daging balado. Terus kedua lagi yang ini yang sebelah kanan itu foie gras ya. Mungkin foie gras bukan masakan Indonesia, tapi saya itu dibikin foie gras pakai saus soto Betawi. Gitu. Itu yang paling populer juga gitu. Dia yang mana? Yang kedua yang putih, Pak. Yang putih. Oh, yang putih. Sebelah kanan. Okay. Yang sebelah kanan. Itu. Okay. Ya, itu kan foie gras itu lebih ke Prancis kan, Pak ya. Ke Prancis. Makanya, ya. Tapi saya kombinasi dengan soto Betawi. Idenya dari sup soto Betawi, tapi saya dibikin saus. Gitu. Terus kedua lagi yang ke kiri aja itu yang paling kiri itu otak sapi, Pak. Otak sapi. Oke. Okay. Ya, kita bilang otak sapi muda gitu di sini. Itu saya cari itu gimana kombinasi antara otak itu jangan terlalu mati dengan rasa bumbu masakan Indonesia. Saya pilih akhirnya saus bumbu rica tapi dibikin refining pakai santan, Pak. Jadi namanya saya bilang itu otak sapi bumbu rica gurih gitu, Pak. Gitu, Pak. Terus yang tengah yang hitam itu lobster. Itu idenya dari sambal goreng, bumbu sambal goreng yang pakai terasi. Kalau di
di makanan Western mereka itu punya fish sauce yang bikin apa dari lobster apa dari bouillon dari lobster gitu. Tapi saya bikin sausnya itu dari pakai terasi, Pak. Terasi itu kan terasi itu ciri khas Indonesia, tapi saya bikin tupain pakai santan gitu. Itu juga yang paling populer juga karena satu gimana pun juga itu kelihatan apa bahan yang mewah, tapi kita semua harganya sama ya, yang namanya semua sama. Jadi walaupun bahan yang mahal atau yang murah harganya sama. Jadi itu keuntungan khas soba itu Pak. Jadi kita orang nggak lihat harganya, tapi lihat seleranya sendiri masing-masing Pak. Itu, Pak. Ya. Oh, jadi menunya semua harganya sama? Semua yang namanya ala carte semua sama Pak. Kayak contohnya saya street food ya. Street food itu semua harganya €8,50 gitu Pak. Dari taco, dari lumpia semua sama. Terus yang ala carte-nya kita 17,50. 17,50 buat di Belanda itu ala carte itu nggak mahal ya Pak ya. Rata-rata di restoran itu rata-rata di atas 20-an. Kita 17,5. Jadi dari bahan yang mahal atau yang murah sama aja kita dibikin rata. Itu istilahnya strateginya buat saya gitu. Jadi orang itu bukan melihat dari harganya kalau milih makanan Pak. Jadi kita milih apa yang selera Anda gitu. Saya suka ikan, daging, kambing, kita semua ada Pak. Gitu. Dan harganya semua sama. Ya, hanya sama, seleranya aja berbeda. Jadi kadang-kadang kalau kita pergi ke restoran kan lihat, ini yang mahal, apa yang murah gitu. Jadi saya itu belajar dari situ saya untuk mempermudah tamunya untuk memilih makanan bukan karena harga mahal atau murah atau itu, tapi pengen keinginan gitu apa itu seranya. Waktu masuk ke restoran, wah saya pengen makan ikan. Nah itu jadi istilahnya tinggal pilih ikan. Kita ada beberapa macam ikan bisa pilih. Udah kalau orang mau makan daging, mereka bisa pilih daging. Ada beberapa macam. Tapi yang penting semua itu saya mencoba membuat menu itu dari semua rasa gitu. Saya nggak bisa bilang tempat soba itu masakan Jawa gitu. Saya nggak bisa. Kita mungkin bisa bilang taste of Indonesia gitu. Karena saya cari dari rasa Jawa, Sumatera sampai Sulawesi gitu Pak. Sampai Bali gitu. Dan ada berapa menu? Saya banyak Pak. Total sama rice taba mungkin ada 80 lebih. 80 lebih. Dan bagaimana 80 macam makanan. Prepare-nya bagaimana begitu 80 menu? Itu di ala carte di Indonesia menurut saya ya Pak. Masakan Indonesia itu kita itu mainnya di saus, Pak. Saus itu yang paling utama, Pak. Karena kita banyak macamnya rasa kan, dari pakai yang rasa asam dari sampai rasa kanil. Karena kita kan Indonesia itu besar ya Pak. Jadi itu harusnya bangga lah orang Indonesia itu lebih. Karena kita bisa aneka ragam rasa gitu, dari rasa Sumatera dengan rasa background dari Arab, terus yang satu ke Jawa juga antara Jawa Barat, Sunda, makanan Sunda ke makanan Jawa beda. Itu saya yang paling penting di sisi itu saya mendidik anak-anak itu dibikin good planning Pak. Kalau planningnya bagus, kita bisa handle apapun juga. Terus kedua lagi juga justru saya membuat masakan itu easy Pak, nggak susah. Orang bilang masak Indonesia itu susah. Makanya saya banyak ngajarin anak-anak semua chef di saya yang kerja di tempat saya itu semuanya bule Pak. Nggak ada jarang orang Indonesia. Mungkin orang Indonesia cuma 10% yang kerja di tempat saya. Semuanya orang Belanda Pak. Dan bikin berapa macam sauce? Ya, itu banyak Pak. Kita bisa di rice tava. Rice tava ala carte. Ala carte itu karena kita saking banyaknya menu kan orang kalau yang makan semalam itu kan nggak semua makan semua kan. Semua kadang-kadang satu hari itu makannya rice tava. Terus kalau misalkan ala carte, jadi kita bisa bikin planning, hari ini bikin saus apa gitu. Kayak hari ini saya cuma bikin rice tava aja gitu misalkan. Terus besoknya kita cari malam ini apa yang banyak habis gitu. Misalkan ikan berarti saus ikan yang harus dibikin. Ya, biasanya begitu Pak. Kita itu nggak sampai sekarang nggak ada problem untuk kekurangan atau apa-apa. Jadi kita ajarin anak-anak itu untuk kontrol semua, under control semua. Bawah kontrol semua. Jadi jangan sampai ini lupa ini itu. Saya usahain jangan ke sana. Terus kedua lagi
Sorry, silakan. Makanya yang penting itu planning ya Pak. Planning yang paling bagus. Kalau udah planning bagus, kita apapun ramenya gimana kita menjadi masalah. Dan kalau memang banyak macam saus, itu ada dasarnya kan? Itu berapa macam bumbu itu? Sistem gini ya. Kalau kita itu sistem gini, kita itu semua saus yang kita bikin itu dipakum Pak. Vakum. Biasanya kita itu bikin tiap saus itu sekitar 15 kilo ya. Nggak 15 liter, nggak terlalu banyak. Kita bikin vakum 1 kilo. Jadi kita bisa simpan di frozen. Itu apa-apa semua saus. Terus yang satu ada yang saus buat ikan, saus itu saus. Biasanya yang disimpan di frozen itu saus yang pakai bahan pakai santan, Pak. Tapi yang lainnya kebanyakan kita apalagi yang buat rice tafel kita nggak pernah disimpan di frozen. Itu cuma di fast gitu. Kita mungkin buat rice tafel itu hampir regulernya hampir tiap 2 hari sekali lah. Itu sausnya yang paling untuk saat ini kita masih rice tafel dominan, Pak. Sekitar di atas 50% lah tamu makan di kita itu rice tafel. Terus yang paling banyak kerjaan mungkin buat kita itu bukan masalah saus, Pak. Itu yang kita itu bikin es sendiri, kita bikin dessert sendiri, terus kita bikin snack sendiri. Itu yang harus yang banyak kerjaan itu Pak. Kayak bikin lumpia kita bikin sendiri lumpia. Jadi istilahnya kita juga punya lumpia juga ada 3 macam, ada lumpia pepesan, ada lumpia bebek, dari bebek itu ada lumpia dari udang gitu Pak. Terus yang terus kita juga banyak yang produk juga kayak ikan, udang, lobster, kayak foie gras itu kita dadakan ya, itu fresh Pak. Jadi kita cuma kita bikin yang di kulkas itu atau di frozen itu sausnya aja gitu. Tapi yang fresh produk itu dadakan dibikin Pak. Dan yang kalau 15 kilo per sauce ya yang dibikin, apakah itu dipecahin lagi dengan berapa porsi gitu? Atau satu? Sebab kalau dibuka kan itu juga. Itu rice tafel atau ala carte, Pak? Ala carte. Bisa. Ala carte kita itu satu saus itu kita dipecah itu sekitar 500 ml satu saknya gitu Pak. Jadi kita itu dibikin vakum semua setengah liter semua. Jadi tinggal kita ambil. Kalau butuh tinggal ambil ya. Tinggal ambil aja ya. Yang lainnya ditaruh di freezer masih ya. Ya, freezer gitu. Jadi kita gampang cara planningnya Pak. Okay. Yang ini berikut. Ini makanan dingin. Yang sebelah kiri yang pakai itu biru itu namanya itu Pak steak tartar. Steak tartar kan Belanda, tapi ini steak tartar dibikin rasa Indonesia dengan pakai minyak cabai hijau, pakai kapi limun mayones, pakai ginger. Terus udah gitu saya pakai juga itu sejenis ranginan nasi yang beras. Kalau ranginan di bahasa Indonesia itu apa? Yang ranginan kerupuk ranginan yang dari beras. Itu kita pakai pop rice gitu. Jadi itu satu di atasnya itu pakai katafi abon Pak. Katapi mungkin bukan masakan Indonesia, katapi itu masuknya ke sejenis mihun yang dari Greek atau Turki, Pak. Itu dicampur dengan abon. Terus yang merah itu fake tartar itu dibikin dari itu buat vegetarian, itu dibikin dari tomat dengan bumbu rica-rica, basis rica-rica, pakai lemongrass sama kafe limun, terus pakai spinasi juga sama mayonesnya juga itu pakai lime, tapi kita pakai pom dari acar. Jadi dari airnya acar ketimun kita ambil, kita dimasukin di kidi, itu dibikin pakai gas, dibikin sejenis pom. Terus atasnya itu kita bikin sejenis kerupuk dari rasa curry. Itu kita bikin sendiri itu. Terus yang ketiga tengah-tengah itu oseng kecap domba. Itu basis idenya dari oseng kecap yang street food di Indonesia, Pak.
Itu tapi kita pakai lamb, pakai rib, itu juga slow cooking. Kita lamb rib itu kita pekel dulu pakai air garam seharian, habis itu kita simpan di oven 14 jam, 86 derajat. Besok paginya kita ambil tulangnya, buangin, terus kita simpan di deep frozen. Tunggu, ini yang 3 piring ya? Ya, yang 3 piring itu. Ya, oke. Yang piring yang depannya itu oseng domba itu. Oke, terus berikut? Ya, berikutnya itu ikan kemiri, sama ikan kemiri itu pakai bumbu kemiri sama sambal hijau. Itu kita ambil sambal hijau Padang. Terus itu saus kemirinya itu dibikin dari kemiri sama lemon grass sama kape limun, terus sama santan, Pak. Jadi dibikin pom. Itu kita pakai stub mixer, dibikin pom. Itu yang paling laku sampai sekarang. Ya. Jadi terus, istilahnya kita, Bapak juga dari bahan-bahan juga bisa lihat itu, tapi tetap aja balik lagi ke basic gitu, Pak. Saya coba balik lagi ke autentik. Kita nggak mau bilang, oh saya fusion. Ya, saya bukan fusion. Saya lebih ya, yang tadi awal juga saya bilang, saya ingin masakan Indonesia itu jadi seksi gitu. Jadi kita juga terus fleksibel, bahwa masakan Indonesia itu segala bisa. Gitu. Mau steak tata, tuna tata, kita juga ada makanan namanya ikan dabu gitu. Itu dari tuna gitu. Itu saya dibikin tuna tata gitu, pakai itu. Jadi istilahnya dari ide dari Indonesia saya translate ke modern sekarang, Pak. Ngikutin milenial lah kalau kita bilang. Kalau orang Indonesia bilang. Ya. Terus yang paling ujung apa itu yang kuning-kuning di depan atas? Yang mana, Pak? Yang itu yang kayak ada cheese di atas, bukan? Yang kuning. Yang ini? Yang pinggir. Itu abon katafi, Pak. Pakai abon itu katafi. Yang tadi ya, abon katafi. Ya, abon katafi ya. Terus yang bagian kanan itu yang nasi pop, itu pop-up rice kan? Iya, rice semua ya. Oke. Prinsip saya gini, Pak, makanan saya. Sweet, sour, spicy, sama crispy harus ada di tiap makanan itu harus ada, Pak. Saya coba itu harus ada. Jadi istilahnya bikin makanan itu satu paket. Gitu. Oh ya, maksudnya satu a la carte atau semua makanan yang saya bikin itu saya coba semua harus ada rasa asamnya, rasa asinnya, rasa gurihnya, rasa pedasnya, sama crispy-nya gitu harus ada. Itu mungkin tiap orang prinsipnya beda-beda gitu. Kalau saya itu saya coba bikin makanan itu harus ada. Maksudnya dalam satu dish atau dalam satu dish itu. Satu dish itu ya. Kalau misalnya saya bikin steak tata gitu, harus ada rasa asinnya, harus ada asamnya, harus ada crispy-nya, harus ada rasa gurihnya gitu. Oh, jadi kombinasi semua itu. Oh, saya ya bisa lihat dari foto ini juga ya. Ya. Makanya itu prinsipnya, makanya saya itu untuk saat ini di Belanda kita masih the best Indonesia restoran untuk saat ini ya. Ya itu saya juga jadi bangga lah karena kita restoran kita itu dihargain sama chef-chef yang Michelin star, Michelin yang terkenal pada makan ke kita. Terus kedua lagi kita konstan stabil, kita selalu penuh. Orang harus kalau mau makan tempat kita orang harus tunggu dulu, Pak. Harus reservasi seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Wow, oke. Terus yang berikut ini dessertnya kita. Ini saya idenya dari ketan hitam. Yang penting ketan hitam itu idenya itu rasa pandan, rasa beras ketannya, kedua rasa santannya. Makanya saya dikombinasi. Itu kan yang putihnya itu saya dibikin santannya itu dibikin kayak pom gitu ya. Terus ketan hitamnya saya dibikin biasa kalau di Indonesia masak ketan hitam itu harus pakai daun pandan ya, Pak. Di sini saya pakai rasa digodok pakai rasa daun jeruk purut, terus kedua lagi yang hijau itu es pandan, Pak. Jadi kita semua masuk itu. Rasa pandan, rasa ketannya, rasa santannya semua masuk. Mungkin rasa yang merah-merahnya itu saya pakai raspberry itu untuk rasa sebagai rasa variasinya gitu. Variasi rasa dan juga variasi warna, Pak. Yang sebelah kanan itu idenya dari Esteller, Pak, itu. Esteller itu kan dari tapioka, dari semua terus rasa coconut sama nangka itu. Itu saya bikin puding sejenis panna cotta
itu dari coconut sama nangka. Terus yang sebelahnya pinggiran-pinggirannya itu dari tapioka roasted tapioka, mungkin ada yang tapioka yang namanya putri Cina kalau bahasa Indonesia Pak, putri Cina yang warna merah putih itu saya pakai merah putih itu, terus yang hijaunya itu saya pakai krim bawahnya dibikin dari pandan. Nah itu tengahnya itu apa? Coconut atau? Itu coconut sama nangka Pak, coconut merah sama nangka. Putih itu yang bisa bulat itu? Ya bulat itu dibikin sejenis puding, tapi dibikin dari coconut sama nangka itu di dalamnya. Jadi coding itu, jadi idenya dari STL campur dari rasa itu. Cuma mungkin yang saya kurang satu itu, saya yang lupanya itu apa? Avokadonya gitu. Biasa kan di STL itu harus ada alpukatnya kan. Tapi waktu itu saya pikir saya pakai kumba pandan udah cukup warna hijaunya gitu. Oke. Tapi yang penting saya itu rasa Indonesianya dibikin itu apa? Ya, ini mungkin Bapak sebelah kanan itu kue dada gulung Pak ya. Kue dada gulung biasanya kita di Indonesia itu hijau, ya. Itu dalamnya pakai hijau, pakai pandan, terus pakai palm sugar sama itu coconut itu. Itu terus kita itu pakai es mango gitu. Kita semua homemade es Pak ya. Semua saus kita homemade semua. Itu orang tanya kok Agus kenapa lu berani banyak bikin dessert di menu kita, menukanya untuk dessert itu besar di kita. Ada 9 macam jenis dessert Pak, dari tradisional sampai modern. Saya bilang saya itu belajar dari kesalahan restoran Indonesia di sini, itu dessertnya itu terlalu kurang, kata-kata cuma es spekuk, es pisang goreng atau apa tuh yang cuma itu aja gitu, cuma nggak banyak Pak ya. Makanya saya dari waktu saya masuk Hasselblad itu buat saya itu sebagai tantangan untuk bikin hal yang baru gitu untuk masyarakat Indonesia. Yang sebelah kiri itu tiramisu Indo Pak. Saya bilang tiramisu Indo itu idenya dari tiramisu Italia. Yang rasa cappuccino itu saya bikin itu dari coconut, pakai black tea sama mascarpone juga, pakai mascarpone juga, terus pakai vanilla, pakai cafe limon Pak, itu dibikinnya itu. Jadi kita balik lagi ke rasa Indonesia lagi. Nah itu mangga atau apa yang bagian kanan tuh? Kayak bulat atau itu bikin dari puding itu? Itu saus kuning, saus raspberry sama saus mango itu Pak. Mangga Pak. Oh itu, tapi ada kayak bentuk buah itu yang di bagian kanan tuh ya. Ya. Itu yang kuning, warna kuning itu. Kuning ini yang kayak kuning sama merah itu esnya Pak, mango es. Oh, mango ice, oke. Okay. Ya, terus yang kiri itu yang piring hitam? Itu saya tiramisu rasa Indo ya, pakai black tea, itu saya tadi bilang pakai black tea, pakai. Tapi yang kuning apa itu? Mascarpone. Itu passion fruit es juga. Kita bikin homemade Pak. Kita pakai nyendok es, kita pakai sendok. Saya ajarin anak itu, saya nggak mau pakai bikin es itu pakai alat yang bunda gitu Pak. Jadi saya pakai sendok makan Pak, bikin es gitu di bunda gitu. Jadi ala France itu. Nah, yang ini saya ide masakan Western, mereka punya cheesecake ya Pak. Kenapa Indonesia saya bikin itu idenya dari sana juga Pak. Ini saya bikin cheesecake, tapi saya balikin lagi. Di dalam yang putih itu coconut cream dipakai lime. Terus di bawah coconut itu saya simpen tapioka dengan rasa tapioka dengan rasa mango. Terus yang merahnya, yang cheesecake-nya, saya itu bikin dari kapi limun sama sereh Pak. Jadi balik lagi rasanya ke Indonesia, rasa sereh sama kapi limun. Jadi itu lebih ke sama dessert itu. Itu juga light, lebih ringan. Terus yang sebelah kanan itu wajik, tapi saya bikin wajik kan biasanya kita ketan beras, gula Jawa dimasukin itu terus dibungkus daun bambu gitu. Cuma saya ini dipisahin itu supaya gampang juga buat kita gitu. Ketan sama gula Jawa sama itu aja Pak. Itu nggak terlalu susah gitu. Justru itu biasanya kita pakai itu untuk musim dingin Pak. Karena untuk agak berat lah, gitu. Dessertnya agak berat itu. Ya. Terus ini creme brulee
Ya sama crème brulee juga. Kita idenya dari Western juga. Kita bikin crème brulee dari rasa Indonesia. Yang ini biasa kita ada 2 macam crème brulee. Yang satu crème brulee rasa kue lapis, spekuk kalau kita bilang di sini. Terus yang ini crème brulee-nya dibikin dari kafe limun sama ginger. Itu. Terus pakai apa? Dari situ juga biasanya kan crème brulee pakai bak kan, pakai tempat kayak gas itu. Itu pengalaman saya makan di restoran itu paling nggak suka saya makan crème brulee itu karena pakai bak gitu. Makanya saya bikin itu di bawahnya crème brulee itu di bawahnya pakai biskuit. Jadi kita bikin satu bak besar, di bawahnya biskuit, langsung dibikin crème brulee terus kita potong-potong. Jadi mempermudah buat kita juga gitu. Oke. Ya. Wah, bagus sekali. Jadi dari situ juga saya kayak mungkin saya lebih ke playing with the material, playing with sama semua gitu. Tapi diusahain saya balik lagi ke rasa Indonesia. Jadi playing with rasa ya, dan Rasa, juga playing ya. sama presentasi. Saya lihat. Ya. Itu. Terus saya juga kenapa bilang, kok Gus, kenapa lu kau bikin orang Indonesia kan banyak, kenapa sih kau bikin itu warnanya banyak amat tuh kelihatannya wow gitu. Kan saya bilang Indonesia kan warna-warninya banyak, hijau semua. Itu kan aneka ragam Indonesia. Itu kan harus balik lagi. Terus itu ya, isiannya juga buat orang bule itu menarik lah. Karena saking banyak warnanya itu. Ya, saya mau tanya ya. Banyak restoran Indonesia yang akhirnya tutup ya. Menurut Chef Agus, kenapa itu? Ya, saya belajar dari pengalaman saya sendiri, Pak. Jadi, kalau saya tanya, kenapa Gus, kamu tiap buka restoran, sukses apa saya bilang saya banyak belajar dari kesalahan orang lain dan juga kesalahan sendiri yang saya lakuin. Untuk saat ini saya pegang 3 restoran di Kasoba, ya, Pak. Terus saya juga konsultan di 3 restoran di luar grup. Itu cuma pakai nama saya di 3 tempat di itu. Itu kebanyakan restoran Indonesia itu saya lihat itu satu banyak terlalu terfokus makanan itu sama semua, Pak. Terlalu pikirannya tradisional. Kalau orang semua restoran itu jual daging semua daging semua jual. Terus kedua lagi kebanyakan terlalu terfokus sama makanan. Sedangkan restoran itu menurut saya itu satu paket. Restoran itu harus ada ambiannya, jadi suasananya juga, Pak. Kedua lagi hospitality-nya juga. Terus of course, rasa makanan yang enak juga. Terus kedua lagi, restoran Indonesia kalau di luar negeri itu bukan restoran yang dari Bali style dipindahin ke Eropa. Gitu. Jadi semua itu harus punya stylenya sendiri. Gitu. Saya sendiri tiap tempat, tiap kota aja di Belanda, selera orang itu beda-beda. Gitu. Jadi kita itu harus ngikutin market. Gitu. Bukan ngikutin, oh ini buat kita bagus. Gitu. Kayak makanan aja. Walaupun saya chef ya, saya nggak bisa bilang, oh ini makanan enak buat saya. Saya tuh nggak bisa. Itu saya harus tetap yang nentuin bagusnya, enaknya makanan atau bagusnya restoran itu publik, Pak. Jadi kita itu harus tahu market yang dimauin. Kadang-kadang di sini restoran Indonesia itu terlalu terfokus ke satu fokus kayak kita makannya tradisional, udah makan tradisional, tapi nggak dipikirin ambiannya gimana. Gitu. Terus kedua lagi, kalau buka restoran di luar negeri, itu targetnya bukan orang Indonesia. Kita harus targetnya ke lokal, gitu. Penduduk setempat. Itu. Karena gimana pun juga saya di Belanda, itu kan 80% orang Belanda, gitu, bukan orang Indonesia. Jadi otomatis kita itu gimana caranya bikin produk itu untuk orang lokal marketnya. Baru abis itu ke orang Indonesia. Gitu. Jadi kita satu dari marketing, dari manajemen juga penting, dari ambian juga penting, terus dari hospitality juga penting. Itu satu paket. Restoran itu harus satu paket. Gitu. Dan bagaimana dengan fusion? Fusion. Kalau menurut saya fusion itu makanan Indonesia dicampur dengan masakan Western atau masakan yang lain, digabung itu. Itu saya bilang itu fusion. Tapi kalau misalkan rasanya tetap di atas 80% masakan Indonesia, kita tetap masakan Indonesia. Kalau saya bilang, oh ini Thailand juga gitu,
sama. Kalau 80% masih masakan Thailand, masih terasa masakan Thailand, itu saya bilang itu masih bilang masakan Thailand bukan fusion, Pak. Gitu. Jadi fusion itu lebih campur-campur gitu, lebih rasa itu rasa Prancis sama itu lebih banyaknya lah daripada aslinya gitu. Kalau menurut saya begitu ya, Pak. Definisi gitu. Kalau buat chef Agus itu bukan tradisional dan juga bukan fusion ya. Jadi jadi panggilannya apa itu? Kalau saya, makanan saya maksud Bapak? Ya, betul. Itu saya lebih baik, saya modern back to basic. Modern to back to basic. Back to basic. Back to basic. Oke. The back basic itu rasanya, Pak. Modern penampilannya, tapi itu back to basic. Tapi yang penting. Jadi saya kalau orang ngerasain kayak waktu kelihatan waktu lihat steak tartar, rasa apa kayak steak tartar kan bukan daging giling kan bukan masakan Indonesia asli kan. Tapi karena ada rasa Indonesianya kuat di sana, tiap satu suap orang makan langsung bilang, oh ini Indonesia. Itu yang bilang orang Indonesia sendiri aja bilang begitu, oh ini Indonesia. Nggak bilang itu. Walaupun itu pakai produk luar negeri gitu. Jadi mungkin taste-nya tradisional tapi presentasinya terus ngikutin market modern. ya. Terus ngikutin market yang ada gitu. Oke, ngerti. Oke. Ya, terus sorry, go ahead. Ya, misalkan kayak kemarin waktu 4 tahun yang lalu kita itu terkenalnya pertamanya itu street food-nya, Pak. Di mana itu street food kita bikin taco Bali. Taco kan bukan Indonesia, Pak ya. Kita itu bikin taco itu paling sampai sekarang itu paling terkenal di kita itu sampai sekarang itu, orang Indonesia sampai makan itu sampai wow. Masalahnya itu gampang itu taco itu dibikin dari kulit wonton, Pak. Takonya kita bikin dari wonton, terus dalamnya apa? Pakai sejenis acar yang di asam-asam ketimun sama salad, dalamnya terus atasnya saya kasih apa? Ayam besisit Bali. Ayam besisit Bali, udah gitu sausnya saya kasih rasa mayones ya, dibikin dengan rasa kencur sama coconut. Jadi gabungan antara modern itu terus udah gitu saya crumble-nya pakai tempe goreng. Jadi tetap balik lagi gitu. Walaupun itu taco bukan Indonesia, tapi kalau kita makan oh ini Indonesia gitu, Pak. Jadi prinsip saya begitu, Pak. Dari situ 4 tahun yang lalu waktu kita saya pikir waduh street food itu belum ada di Belanda waktu itu yang jual makanan. Tapi saya pikir street food itu kan yang namanya makanan yang ada di jalanan di Indonesia harus ada lumpianya, harus ada pangsitnya, harus ada risolesnya. Udah gitu, saya juga ada tempe mendoan. Itu semua pokoknya yang namanya street food itu. Itu sampai saya alhamdulillah mungkin rezeki saya gitu, Pak. Itu jarak 1 bulan itu langsung terkenal, Pak, street food kita itu. Dengan rasa macam-macam itu, dari lumpia, namanya lumpia pepesan. Kata-kata kan lumpia dari ayam, Pak. Saya itu bikin lumpia dari ikan kod, itu dimarinate pakai bumbu pepesan Sunda. Bumbu pepesan Sunda kan dibikinnya dari kemiri sama daun jeruk purut sama kunyit sama jahe, Pak. Sama sereh juga. Itu saya marinasi itu. Itu juga jadi tren gitu. Jadi tren karena rasa satu karena saya belajar semua orang yang ngejual lumpia itu rasanya sama, rasa ayam, rasa pakai chili saus gitu. Jadi saya ingin cari hal yang lain. Terus yang paling utama juga di kita juga lumpia bebek. Lumpia bebek itu idenya juga dari Bali. Waktu itu saya pakai kaki bebek itu di slow cooking, cuma direndam dikasih teh anis sama kanil sama sambal. Itu 14 jam itu terus habis itu kita dagingnya dicopotin tanpa minyak terus kita copotin terus kita dagingnya dibikin lumpia. Dari marinadenya sendiri saya bikin saus. Itu bikin bikin pensi gitu. Itu langsung terkenal, Pak. Itu akhirnya kan yang namanya dulu cita-cita masakan Indonesia jadi seksi itu kecapai, Pak. Dari street food-nya aja. Dari situ, Pak, restoran semua dari masakan Thailand, masakan apa-apa, langsung pada turun ke street food, jual street food itu. Itu ya tapi di sisi lain bikin kebanggaan juga karena kita bikin street food yang bagus, semua orang jadi pada pikiran jadi bikin street food. Ya itu jadi istilah trendsetter kita. Trendsetter, that's good. Dan marketingnya bagaimana? How do you market gitu?
The marketingnya kita itu diusahain. Kemarin waktu saya ngasih advice ke restoran Indonesia yang di Paris waktu itu. Saya bilang, marketingnya lu ngapain? Ya saya cuma Facebook. Saya tanya berapa kali. Itu marketing itu harus tiap minggu itu 1 kali, 2 kali, 3 kali seminggu itu harus sosial media itu masukin loh. Mau tentang masalah makanan kayak mau masalah apa itu harus jalan. Itu apalagi sekarang kan kita yang namanya sosial media itu kan gila Pak di sekarang kan. Kalau zaman sekarang di sosial media itu benar-benar ada Instagram, ada Facebook, ada segala itu. Itu harus kita itu harus liatin eksis kita gitu. Apa aja pikir. Kadang-kadang orang bilang kita udah cukup 1 kali aja, 1 bulan sekali. Enggak lah, kita itu tetap gimana pun juga harus jalan. Terus kedua lagi juga marketing lewat event-event gitu Pak. Kayak gini di kita gitu, kalau ada hari ibu gitu. Kita marketingnya apa? Hari Ibu gitu kita bilang marketingnya untuk Hari Ibu yang makan tempat kita gratis Pak. Terus orang bilang, gila Gus, lu itu dibilangin Hari Ibu gratis. Saya bilang, 1, kalau Hari Ibu berarti makan sekeluarga Pak, 3 atau 4 orang kan. Ibu gratis. Tapi yang bayar bukan kita Pak. Yang bayar kan pajak, karena kita udah dimasukin biaya promosi Pak. Nah itu, jadi marketing juga bagusnya juga untuk narik orang ke kita gitu. Orang pada lihat, di tempat Khasroba buat Hari Ibu gratis. Kita ajak ibu kita makan di sana. Jadi ke bawah itu ke sana. Itu karena kita dari awal udah begitu, kesananya juga tiap tahun itu orang nunggu kapan Hari Ibu lagi. Pasti makan kita. Tapi kita bukan yang bayar, bukan kita. Yang bayar kan kita masukin di sistem kasa kan itu biaya promosi. Jadi kita bisa diajuin ke bagian pajak untuk balik lagi untuk biaya promosi. Jadi kita nggak ada nothing lose. Tapi lebih banyak kan marketing. Kita ada Hari Bapak gratis. Udah gitu hari kelulusan anak-anak yang lulus sekolah, anak makan gratis. Kayak gitu Pak. Kayak jenis marketingnya kayak begitu gitu. Terus hari itu kalau ada hari kerajaan, kan di Belanda kan ada Koningindag memperingati Raja. orang tua raja. Nah kita usahain ngadain apa? Kita bikin malam Raja Bali gitu. Jadi kita masukin udah gitu kita minta penari Bali untuk surprise gitu. Karena kadang-kadang tamu kita lagi makan atau dadakan langsung datang penari. Kalau orang bilang, ini ada apa? Gitu. Jadi kayak gitu Pak. Terus kedua lagi nanti hari Jawa, hari Raja Jawa, kita kan keluarin masakan Jawa, masakan apa, terus udah gitu pakai penari Jawa. Kayak sejenis gitulah marketing. Terus yang paling penting, marketing yang penting itu kita itu harus terus apa aja kita harus keluarin. Jangan sampai mandek 1 minggu atau 2 minggu nggak ada suaranya gitu. Kita istilahnya bikin nggak jadi masalah orang mau lihat atau nggak lihat, tapi yang penting kita udah masukin itu. Jadi pasti ada kepikir, ya yuk kita makan ke Khasro karena lihat posting di Facebook atau di Instagram kayak gitu Pak. Kayak begini aja, kita tanggal 17 mau buka restoran Pak. Yang baru, kita mau buka Khasro Bar Indonesia yang ketiga mau buka. Itu karena kita marketingnya dari tahun kemarin, itu sampai sekarang itu apa Pak? Orang bukannya kita kan biasanya promosi ini restoran mau buka. Ini karena kita dari tahun kemarin kita udah gembor keluar coming soon gitu apa. Jadi semua orang itu pada nanya, Gus kapan restoran yang baru buka gitu. Pada nanya gitu. Akhirnya pada nanya semua. Akhirnya sekarang belum baru dibilang minggu kemarin reservasi buka, kita udah 2 minggu udah penuh Pak. Restoran belum buka ya Pak. Itu hasil marketing ya. Itu saya 2 minggu udah walaupun kita dibatasi, kita cuma setiap harinya cuma 100 orang dengan 2 sitting karena kita kan sekarang lagi corona masih nggak bisa langsung sekaligus. Walaupun kapasitas restoran itu bisa 100 lebih, tapi karena corona sistem kita cuma 1 kali setting 50 orang, kita bikin 2 kali setting. Gitu. Jadi kayak begitu Pak marketing itu. Itu perlu. Dengan walaupun adanya saya bukan orang marketing Pak. Ya, dengan adanya COVID-19, gimana tuh challenge-nya untuk marketing?
Untuk makanya waktu kebetulan waktu zaman COVID dari bulan Maret April kita itu sering meeting dengan diaspora restoran dari Amerika, dari Sepiono sampai apa. Terus udah sebulan, oke, kita bicara gimana survivalnya. Oke, kalau nggak bisa survival, mau gimana lagi Pak ya. Terus kita juga di Eropa, kita kebetulan dapat support dari pemerintah. Kita itu sama itu gaji pegawai ditanggung sama pemerintah dengan 70%. Tapi kebetulan perusahaan kita nggak ada masalah karena kita dari 5 tahun yang lalu kita kerjasama dengan payroll, sejenis partner untuk pembayaran gaji pegawai yang the owner the company pay pegawai itu 120%. Tapi kalau ada yang sakit, kalau ada yang vakansi, kalau ada apa-apa, yang mereka tanggung gitu. Jadi kebetulan waktu ada corona, itu sistem itu buat kita menolong Pak. Jadi kita nggak punya kesusahan lah untuk itu. Jadi mereka yang nanggung, yang perusahaan payroll yang nanggung buat pembayaran pegawai kita. Waktu itu kita pikir, ya oke. Waktu itu mau buka take away. Take away, semua orang buka take away. Tapi gimana pun juga kita harus tahu lubang yang mana buat kita. Rata-rata semua take away cuma oke, kita diambil langsung bawa panas itu. Tapi kan kalau begitu kita nggak bisa optimal ngejualnya karena walaupun gimana pun juga di dapur harus 1,5 meter kan. Jadi kita juga kecepatan produksi juga nggak banyak karena pegawai juga nggak boleh banyak di dalam dapur karena kan 1,5 meter. Akhirnya kita nunggu sampai 4 minggu ya. Kita 4 minggu, 5 minggu nunggu. Oke, kita lihat semua pada orang jual begitu panas dadakan jual kayak masuk ke restoran pesen langsung. Hanya kita pikirannya apa kita jual box namanya kita rice tupper box itu buat 2 orang tapi semua makanannya dingin Pak. Jadi kita dibikin dibungkus dipakum semuanya dibungkus semua kita pakai nama semua itu dingin dengan sistemnya kita bukan anterin ke tamu atau tamu kita datang ke antar ke tamu, tapi kita sistemnya pick up service, Pak. Jadi kita kan ada 3 restoran, jadi semua orang bisa online order, jadi terus lihat mau di mana pesan makanan rice tupper. Kita namanya box rice tupper. Jadi kita bikin rice tupper di box. Buat 2 orang itu 50 euro untuk 2 orang. Itu nggak mahal, Pak. Dengan 18 macam makanan itu rice tupper. Ya udah gitu kita sistemnya online order, kita bisa lihat mau di order di Amsterdam atau di mana, kita kan ada 3 tempat itu. Akhirnya dari situ kita melebar Pak. Kita kerjasama dengan restoran yang lain, jadi kita bisa pick up service itu di kota beda-beda. Ada kota di Eindhoven, ada di Rotterdam, semua gitu. Tapi kerjasama dengan restoran yang yang kena sama kita gitu. Karena gimana pun juga kan selama COVID itu ada bagusnya juga. Jadi kita semua restoran itu benar-benar kerjasamanya bareng-bareng gitu, Pak. Jadi itu ada Pak. Dari situ kita sukses Pak. Itu sampai seminggunya bisa sampai hari Minggu pertama itu sampai 1.200 box kejual. Terus habis itu kita jalan terus. Udah gitu pas bulan Mei waktu kita meeting saya bilang gimana caranya kita harus pikirin sekarang gimana caranya nanti back to normal. Nah, kita udah dari bulan Mei kita udah pikirin dari bulan April back to normal. Jadi kita busy dengan marketing, dengan apa semua untuk back to normal. Terus waktu pemerintah bilang mulai 1 Juni kita restoran boleh buka dengan keterbatasan dengan 30 orang. Dari situ Pak, kita sebelum kita buka 1 Juni, kita itu udah marketing keluar. Kita udah bukain reservasi. Jadi saya kaget, kok restoran nggak ada yang bisa bilang, oh boleh reservasi, sedangkan pemerintah udah bilang mulai 1 Juni restoran boleh buka. Kita dari awal udah bilang gitu Pak. Jadi waktu mulai 1 Juni belnya bunyi, kita udah penuh Pak selama 2 minggu Pak. Jadi kita udah kedua lagi kita bisa jual berapa seating Pak. Karena kita cuma kapasitas buat 30 orang. Jadi kita bisa bilang ke tamunya, oh kita cuma ada tempat dari jam 5 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 9, jam 9 sampai tutup gitu. Jadi kita bisa 3 setting. Dari situ itu menolong buat kita juga Pak.
Jadi walaupun kita kapasitas sedikit, tapi tetap kita bisa mengejar omset yang kita mau. Jadi tetap marketing itu penting walaupun dari pandemik itu. Terus kedua itu menurut saya itu terlalu banyak, kemarin diskusi juga terlalu gimana caranya survival gitu. Saya mengerti itu untuk survival, tapi kita juga harus mikir kesananya itu. Dari bulan Juni atau sampai ke September itu nanti ngapain gitu. Jadi kita juga harus mikir jangka panjang. Kebetulan kita untuk saat ini kita nggak ada istilahnya untuk saat ini fine, nggak ada efeknya. Dan ada efeknya tapi nggak terlalu berat buat kita. Dan omset karena banyak food to go sekarang kan yang dijual. Kalau dibandingkan omset waktu sebelum COVID-19 dengan yang sekarang, apakah melebihi atau sama atau lebih kurang? Untuk omset restoran menurut Pak. Maksud Bapak? Ya. Saya kaget Pak. Saya kaget waktu pertama. Justru waktu kita habis itu kita ada habis 2 minggu, habis 1 Juni, tanggal 15 Juni kita dapat dari pemerintah bahwa restoran yang punya teras yang di luar boleh lebih dari 30 orang. Tapi yang penting 1,5 meter. Dan yang kita lakuin, perusahaan kita lakuin itu kontak dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan ekstra teras lokasi, Pak. Kita dapat ekstra teras lokasi. Nah, habis itu cuaca bagus di sini, Pak. Yang namanya Belanda, kalau namanya 20 derajat atau 18 derajat, 20 derajat, itu orang pada makan di luar, Pak. Itu saya kaget. Saya sebelum pernah selama 4 tahun restoran buka yang di Amsterdam itu bisa melebihi omset sama orang yang makan, Pak. Itu dulu kita cuma walaupun teras itu cuma 180 sehari. Kemarin itu Pak sampai 250 orang. Jadi lebih ramai daripada sebelum Covid, Pak. Itu saya kaget, Pak. Saya kaget itu sampai ramai, gila itu ramainya, ramai gila. Itu saya mungkin analisa saya waktu bulan Mei itu, saya bilang sama direktur komisaris, hati-hati ya, walaupun kita nanti ini corona itu, nanti kalau orang boleh makan di luar, kita itu harus siapin diri. Karena karena 3 bulan kita tutup, orang-orang itu harus sosial, Pak ya, harus keluar makan, karena kita nggak boleh. Terus kedua lagi, orang yang bulan Mei, bulan Juni di Belanda itu ada sistem di pekerjaan itu selalu mendapatkan uang holiday 1 bulan gaji. Berarti karena nggak ada rencana pada holiday, mereka itu duitnya lebih ekstra. Kan? Mungkin dilariinnya ke sosial. Maka mungkin analisa saya bahwa habis nanti back to normal, orang pasti banyak makan keluar. Itu betul, Pak. Ini lebih banyak dari omset dari yang sebelum Covid, Pak. Itu saya surprise, Pak. Terus kedua lagi, mungkin karena ada Covid, orang lebih terima gitu. Karena dulu ya, kalau misalkan, kita punya tempat jam 9:30, mereka nggak mau itu kemalaman katanya. Tapi kalau sekarang Pak, kita punya tempat cuma dari jam 9:30 atau jam 10-an, mereka itu terima, Pak. Itu bedanya, perbedaan dari zaman sebelum Covid sama habis Covid, Pak. Itu bedanya. Kalau dibandingkan ya, omset dari penjualan to go ya. Dibanding dengan sebelum COVID di mana dining di tempat ya, itu berapa persentase kira-kira? Itu kurang, Pak, karena kita jual kan murah. Kedua lagi kita kan nggak jual, kalau take away kan kita nggak jual minuman, Pak. Jadi istilahnya juga omset pasti turun, antara 30% kita turun. 30% kita cuma jual makanan aja, mungkin sekitar 30 sampai 50% itu berkurang gitu apa-apa. Karena kita nggak jual minuman. Ya, sebab minuman yang paling untung ya sebenarnya. Ya, cuma mungkin kalau dengan take away kita kan nggak ada pegawai untuk service, lebih kurang, biaya operasional lebih kurang, cuma di dapur aja sama produksi aja gitu. Itu bedanya. Tapi hampir ya kita ada lebihnya ada kurangnya lah, gimana pun juga. Itu nggak ada. Yang penting kita gimana caranya kayak waktu kita box, kita itu kerjasama dengan restoran yang di kota-kota lain, yang itu membantu buat kita. Satu juga tujuannya kalau kita pick up service di kota lain,
berarti kita juga memperkenalkan produksi kita ke tempat kota-kota yang lain. Ya ada bagusnya juga. Marketing Jadi, juga. Arrangement logistiknya, karena ini sekarang beberapa restoran ya yang dikerjakan, itu bagaimana tuh logistiknya? Logistiknya kita tiap restoran kita produksi sendiri masing-masing, Pak. Apa logistik semua makanan apa. Coba kalau untuk take away maksudnya, Pak? Ya maaf, jadi kan sekarang ada di beberapa kota kan yang dikirim ya. Nah itu logistiknya bagaimana? Apa kerjasamanya dengan restoran yang di kota lain? Apakah mereka juga supply makanan ke Ron? Enggak. Itu kita cuma minta kita cuma logistiknya kita itu kita udah tahu ya berapa box yang diambil di kota yang misalnya kita bilang di Rotterdam. Karena kita bisa tahu kita bilang di marketing tanggal 1 sampai tanggal 3 orang bisa pesen ambil box di Rotterdam. Jadi orang udah yang di orang Rotterdam, nanti kita gencar marketing di Rotterdam. Jadi orang Rotterdam, oh ya Hasobar ada take away sekarang di Rotterdam untuk 3 hari. Karena waktunya cuma pendek, jadi orang penasaran. Jadi itu bikin orang juga pesen. Tapi harus via online. Kita online, terus kita udah tahu berapa orang yang udah pesen di Rotterdam. Jadi kita pakai mobil, kita kirim udah di box berapa box ke Rotterdam. Dengan pegawai kita satu, kita udah tahu di online jam berapa mereka datang ambil. Karena kita ngasih limit timing ya. Kita cuma dari jam 2, pengambilan dari jam 3 sampai jam 5, Pak. Jadi kita tahu berapa jam itu kesananya gitu, Pak. Jadi mungkin bawa dengan mobil ke satu shopping center, terus kasih tahu jam berapa ke jam berapa, suruh pick up gitu. Terus kita pick up service. Jadi udah tahu nama-namanya berapa di tanggal berapa gitu. Jadi kita efisien, Pak. Jadi semua di vacuum pack sama ice ya? Satu box semua udah dibikin box gitu. Jadi kita orang berapa pesen 2 box atau 3 box atas nama siapa apa-apa. Jadi kita udah gitu mereka udah bayar langsung, Pak ya. Pesen langsung bayar. Jadi kita nggak ada terima cash atau apa nggak. Orang yang kita nganterin ke sana itu nggak ada terima cash apa-apa. Cuma tempat restoran itu cuma dibikin sejenis meeting point lah, sejenis meeting point untuk orang itu. Ya, meeting pointnya 2 jam. Meeting point biasanya di parking lot dari. Ya kita sekarang di restoran itu. Kita ambil box sampai jam 3 sampai jam 5 2 jam. Jadi kita langsung tahu berapa orang nanti misalnya 100 orang. Itu kita langsung tinggal coret nama aja gitu. Jadi udah. Terus kedua lagi marketing dengan kita ada pick up service di Rotterdam cuma 2 hari. Jadi Rotterdam itu pikir kita coba. Jadi istilahnya seminggu sebelumnya kita itu udah marketing itu udah gencar-gencar. Minggu depan kita ada di Rotterdam pick up service. Jadi please kita kontak with us pesen apa-apa. Jadi kita itu benar-benar dipikirin efisien mungkin, Pak. Jadi ini juga setelah COVID-19 juga akan begitu atau bakal di stop? Karena restoran buka, boxnya berkurang, Pak. Karena restoran udah buka. Jadi mereka pada datang ke restoran. Kita merasa perubahannya ada gitu. Biasanya ratusan itu tiap harinya tiap tempat itu ada 40, 60, yang satu tempat 80 gitu. Pokoknya ratusan. Tapi sehabis restoran buka kita cuma langsung gratis turun, Pak. Ya, maksudnya nggak mau ini jadi business model buat ke depan? Belum, Pak, karena kita konsentrasi buat restoran. Kayak gimana pun juga kita kan lebih kualitas buat restoran juga harus lebih diutamain. Jadi kita ke sana ke depannya kita mungkin bukan cuma rice tafel. Kemarin kan boomingnya rice tafel gitu. Selaku orang Indonesia juga harus bangga rice tafel itu sampai laku gitu, Pak, sampai laku begitu. Nah, sekarang kita mau coba ke bisnis yang lebih hal yang lain seperti barbecue. Misalkan kita sate yang udah di sate sama bumbunya ngejual barbecue. Karena sama kan orang suka barbecue, kita bisa jual sate, bisa jual spare rib apa dengan rasa Indonesia kayak misalnya begitu. Dan biasanya kalau di box itu kan udah di es ya. Jadi biasanya mereka taruh di microwave oven aja atau mereka masih harus masak? Kita dibikin film, Pak, bikin scan. Jadi kalau orang yang pesen box itu, orang itu bisa scan di telepon, terus bisa keluar cara pemanasannya gitu. Pemanasan itu udah gitu dikasih juga kita kerjasama dengan yang itu
saya pikir marketingnya jago, itu saya pikir itu pintar, Pak. Makanya itu udah gitu apa? Udah orang dikasih cara manasinnya juga, terus udah gitu dikasih milih lagu apa gitu. Jadi kita sambil manasin kita dapat musik juga gitu. Oh, Gitu. interesting. Maksudnya sudah ada di itu Itu di scan barcode, di ya, scan barcode itu ke bisa website scan, kan? itu, ya, langsung ada film cara manasin makanannya, terus plus musik mau yang dipilih mau musik apa gitu. Okay. Gitu. Saya boleh minta contohnya itu. Sebab bagus buat diaspora yang lain. nanti bisa saya kirim. Ya dikirim gitu. Jadi very interesting ya. Konsepnya seksi dan modern. Iya, ya. Makanya orang bilang, wow, Gus, genius. Ini orang brilliant ide. Sampai yang dari Australia waktu saya liatin, wow. Masanya apa satu, Pak? Itu nggak panas, semua dingin. Yang mana sih? Itu kan lebih gampang, Pak. Itu udah gitu aman lagi makanan. Karena waktu itu saya kontak juga sama Indonesia. Di Indonesia lagi musim frozen takeaway. Karena orang supaya percaya higienisnya, orang higienisnya masih nggak percaya. Jadi kalau frozen makanan itu lebih disukain gitu. Tapi menurut saya bilang waktu meeting sama webinar sama Kemenpa sama restoran-restoran di Indonesia, di Eropa nggak mungkin kita jual marketing ke orang, oh kita mau jual frozen makanan. Justru kalau di Eropa sama di Amerika, frozen makanan itu dianggap murah kan, Pak. Itu nggak, Pak? Jadi kita nggak bisa. Kalau di Indonesia mungkin lebih booming, tapi kita nggak bisa disamain. Justru yang paling kita gimana caranya bikin makanan itu kita dibikin vakum, jadi bisa nanti kan udah makan rice apa itu kan di vakum-vakum Pak plastiknya. Jadi kita di filmnya itu dikasih cara manasinnya itu di kayak air panas pakai panci gitu, jadi digantungin gitu. Jadi panas, kita kasih waktu 15 menit udah beres. Jadi udah gitu bisa bikin rice tuppernya semua sendiri. Terus kita kasih tahu makanan kering mana, makanan yang harus dipanasin mana. Jadi itu ada petunjuknya di situ. Itu yang bikin booming buat kita. Makanya orang semua sampai kalian tunggu 4 minggu nggak ngapa-ngapain tapi langsung keluarin langsung booming gitu. Tapi di sisi lain kan jadi karena begitu marketing buat restoran juga jadi ikut, Pak. Jadi menolong juga gitu. Nah, apakah pakai blast freezer atau biasanya bagaimana membukukan itu makanan? Saya nggak dibekuin, Pak. Itu fresh, Pak. Kita cuma masak, dimasukin blast chiller, dibikin dingin, langsung dimasukin kantong-kantong langsung. Blast freezer, tapi dimasukin ke kantong, tapi juga di cooler kan, bukan? Ya di cooler ya. Udah itu supaya langsung kasih nama semua, masukin boxnya masukin di cooler. Dan blast freezernya berapa lama biasa? Itu kalau itu rata-rata sekitar untuk turun ke temperatur itu sekitar kita ambilnya sejam setengah lah. Sejam setengah dengan blast freezer ya. Jadi kita bikin planning juga sebelumnya, kita bikin dari sebelumnya udah masuk freezer untuk dinginin, besok yang tanggal berapa dimasukin. Jadi kita fast masukin, jadi langsung hari ini dibungkusin, besok kita langsung delivering, langsung dikirim pesanan. Dan apakah pakai kombi oven juga atau di restoran? Kalau di rumah di restoran kita sistemnya pakai slow cooking, Pak. Kadang-kadang orang saya bikin rendang, bikin daging semua itu, Pak. Sistemnya slow cooking. Kita yang penting saya juga ngajarin rekan-rekan saya yang diaspora restoran di Denmark apa gue bilang hidup udah susah, jangan bikin susah. Masak juga sama, jangan bikin susah. Nih, yang penting gini, yang penting harus utamanya apa? Bumbu harus mateng. Terus dagingnya, karena daging di Eropa kan banyak berair, jadi kita itu harus di steam dulu dagingnya, nanti dibuang darahnya kan. Udah gitu nanti bumbu masukin di oven jam 11 malam habis kerja, 11 malam masukin, besok jam 10 pagi kelar. Itu pakai 86 derajat. Dan 86 derajat. Perlu banyak slow cooker gitu, atau slow cookernya memang besar sekali? Ya, iya enggak normal aja. Kita bikin masakan daging 16 kilo satu kali. 16 kilo. 16 kilo satu kilo. 16 kilo itu sudah dikukus sama air panas kan, dagingnya mengkerut kan. Mungkin dari daging 16 kilo jadi 20%, ambil 20%, sekitar 14 kilo. Jadi itu kita tambah plus bumbu sekitar 5 kilo, mungkin sekitar hampir 20 kilo satu box gitu. Terus kita biasa
sekaligus 3 macam makanan, bukan masalah daging aja, kita juga spare rib, lamb rib juga, terus bebek kututu juga sama, 86 derajat juga seharian. Jadi kita sekaligus. Makanya kalau bikin planning, saya bilang balik lagi ke planning, itu sekaligus masuk. Karena kita di tempat dapur saya kecil ya Pak. Kalau Bapak pasti lihat dapur saya pasti bilang, waduh, di dapur kecil, kira makanan banyak sama tamunya banyak, gimana caranya? Atau bilang itu. Makanya saya bilang di sini juga saya bagi pengalaman dengan restorator yang lain, gimana cara mempermudah efisien kerja di dapur gitu Pak. Saya bilang, makanya dengan slow cooking itu membantu kita, karena satu, kita nggak usah ngaduk-ngaduk, kalau saya tungguin masukin di oven besok udah kelar. Kita datang pagi kerja udah kelar. Karena kita itu jam 12 kita mulainya Pak ya. Jam 12 mulainya makan siang sampai jam 3, jadi kita mulai kerja jam 10. Cuma jam 10 kita udah siapin semua buat makan siang, udah gitu. Jadi tiap hari begitu tuh, muter begitu. Dan kecuali bikin saus di panci gitu. Dan pressure cooker apa dipakai juga apa? Tidak semuanya slow cooking. Daging semua yang namanya Pak, daging sampai bebek, ayam semua bisa. Ayam goreng aja saya pakai slow cooking Pak. Ya, nggak pakai pressure cooker aja. Ya? Pressure cooker nggak dipakai. Nggak, cuma slow cooking Pak. Karena gimana pun juga kalau di bawah 100 derajat itu nggak bakal rusak dagingnya apa ayamnya Pak. Karena di bawah 100 derajat. Jadi itu, keuntungannya itu. Jadi makanya saya bilang yang penting itu di 86 derajat, antara itu kalau ayam mungkin kalau ayam goreng saya bikin 90 derajat cuma 6 jam ya. Nah, kita berbicarakan Celsius ya, Celsius. Ya, Celsius ya. Okay. Celsius ya. Jadi kalau di Amerika kita Fahrenheit. Fahrenheit ya. Saya juga waktu saya membantu restoran rekan saya yang di Atlanta, saya bilang, anjir pakai panci itu ngapain itu tungguin masa gue bilang. Gue beli sini, saya bilang ini mana bumbu rendangnya yang kayak bikin, ini terus dagingnya coba. Dia, lu punya itu ada nggak? Ada katanya open. Kenapa nggak dipakai? Saya bilang. Saya tuh liatin. Oh, Gus gampang juga ya. Ya gampang lah kalau gitu. Tapi yang penting bumbunya itu harus matang dulu. Itu yang penting. Karena gimana pun juga di bawah 100 derajat itu bukan ngegoreng ya, bumbunya nggak digoreng. Jadi digoreng bumbunya dijadiin dulu baru dicampur ke daging. Ya, itu kemarin juga kaget. Jadi, waktu di Atlanta ya kaget juga waktu lihat itu. Ya, jadi di Atlanta pakai combi oven kan, bukan? Ya waktu itu juga waktu di Win Hasoba itu saya waktu mampir ke sana tahun kemarin. Ya, jadi pakai combi oven. Ya. Oke. Jadi sebenarnya gampang. Slow cooking, ya. Jadi bumbunya sebenarnya slow cooking gitu ceritanya gitu. Ya, jadi bumbunya itu dimasak dulu, baru dicampur ke daging masukin ke oven 86 derajat, besok pagi udah kelar. Oke, maksudnya nggak usah ditungguin. Oven slow combi oven atau slow cooking? Combi oven sampai satu malaman? Ya, di rumah juga bisa Pak. Di rumah juga bisa. Karena waktu kemarin waktu saya waktu corona saya banyak di rumah. Saya banyak dipasang makanan saya di Instagram. Mungkin kalau Bapak nanti bisa lihat di Instagram saya. Nanti saya banyak makanan dilihatin cara slow cooking dengan juga dengan cara-caranya juga gitu. Dari spicy-nya, dari caranya. Saya nggak bilang resepnya, tapi saya bilang gambar-gambarnya aja. Ini prosesnya begini. Jadi saya lihatin juga dimasukin di oven di rumah. Kalau di rumah karena ovennya kecil, kita pakai 90 derajat. Kalau di rumah, karena kecil. Beda dengan di restoran. Itu bedanya. Itu bisa di rumah juga. Makanya saya bilang ke orang, ngapain susah bikin rencana bikin daging 3 macam? Kan Gus nanti bilang listriknya kan mahal kalau gitu. Ya kalau mau listriknya nggak mahal, saya bilang bikin berapa macam, tiga macam makanan, satu malam itu 3 macam makanan. Jadi semua itu 3 macam kelar, sama-sama juga pakai gas 2 jam, 4 jam, 5 jam, sama aja juga kalau 3 macam makanan sekaligus juga kan lebih seimbang lah dengan biaya energinya gitu Pak. Nah, kalau untuk operasi restoran ya, bagaimana tahu demand-nya gitu? Kita nggak tahu kan besok mungkin ada pesta besar atau gimana, ada grup yang datang atau gimana tuh? Karena kita itu lumayan terkenal,
di sini Pak. Jadi kita itu udah tahu reservasi itu sampai minggu depan itu kita udah tahu berapa orang yang masuk, udah reservasi. Jadi kita udah persiapan, oh berapa ini, terus berapa grup. Kayak hari ini siang kita itu ada presentasi yang book presentation di tempat kita tadi siang. Kayak itu udah ngebook sebelumnya seminggu yang lalu 65 orang untuk makan siang. Dengan makanannya apa. Jadi kita udah tahu apa yang kita siapin. Itu kayak wajib lah, kita harus tahu. Kita langsung lebih dari 10 orang, kita udah kontak sama tamunya, mau makan apa, terus kita juga udah kirim menunya apa-apa. Jadi kita udah siap. Tuh. Very smart. Ya, itu makanya kita juga istilahnya saya bilang prinsip saya juga ngajarin diaspora yang lain. Makanya kita hidup itu sudah susah, jangan dibikin susah. Makanya kita itu cari gimana pun caranya seefisien mungkin. Makanya kadang-kadang saya juga kasihan Pak ya. Lihat restoran, pengusaha restoran Indonesia itu kerja keras, hasilnya nggak banyak gitu Pak. Kadang-kadang saya bilang, aduh, kelemahannya banyak Pak. Sisi lain, satu, nggak efisien cara penyusunan menu. Kedua lagi, terlalu banyak ambisi pengen ngeluarin masakan tradisional Indonesia. Akhirnya apa? Satu, banyak yang kebuang. Kedua lagi, banyak kerjaan. Kayak begitu, Pak. Jadi kadang-kadang saya juga menolong mereka itu kasihan karena mereka itu kerja keras, cuma hasilnya sedikit gitu, Pak. Itu nggak apa-apa. Makanya saya bilang apa yang saya bisa bantu, bisa sharing, saya bantuin mereka. Kadang-kadang saya di Belanda juga saya bantu beberapa restoran di luar kota gitu ya. Minta saya, Gus tolong dong ini liatin restoran saya, apa yang kekurangannya. Saya langsung kelihatan, aduh, kebanyakan itu basic, Pak. Nggak efisien cara kerja, terus kedua lagi terlalu banyak diri sendiri bikin susah gitu, kayak bikin rice tafel itu berapa macam rice tafel dengan berapa macam makanan itu. Saya bilang kalau tiap orang satu meja pesen berapa rice tafel, gimana cara bikinnya, lu pusing kan. Sedang pegawai cuma sedikit. Kedua, makanya saya bilang bikinlah rice tafel satu, karena gimana kedua juga saking banyaknya menunya besar, jadi orang juga jadi bingung Pak. Bingung. Jadi mau milih apa? Di saya rice tafel cuma satu. Rice tafel besar, rice tafel kecil. Karena untuk orang gampang memilih kalau orang lapar mau coba itu ambil rice tafel besar. Tapi isinya hampir sama, cuma yang rice tafel itu dikurangin 3 macam makanan dari rice tafel yang utama gitu. Jadi nggak ngeganggu lagi, bukan diganti-ganti makanan. Kalau kadang-kadang restoran Indonesia itu enggak 3 rice tafel itu 3 macam makanan beda-beda, gila. Kalau saya bilang. Terus kedua lagi kalau nggak kejual gimana? Akhirnya kan kebuang juga Pak. Terus kedua lagi proses service, kalau saya prinsipnya apa? 1, 2, 3 semua harus cepat. Harus maksimum 15 menit itu orang udah itu. Udah makanan udah keluar ke meja. Karena apa? Dengan perputaran makanan cepat, berarti perputaran meja juga cepat, Pak. Misalnya orang makan dari jam 5 sampai jam 7. Kalau makan 15 menit masuk, berarti orang bisa nikmatin makanan sejam setengah, Pak. Mungkin sekitar sejam udah kelar, setengah jam bisa minum kopi atau ngambil dessert. Jadi kita bisa 2 jam itu udah kita hitung itu cukup untuk orang makan tenang gitu di meja gitu. Dan dengan 2 jam. Biasanya kalau bikin bumbu dasar ya itu biasanya sekali seminggu atau sekali 2 minggu atau gimana tuh? Enggak, tiap bikin bumbu kalau bumbu dasar itu saya nggak banyak, cuma saya bikin bumbu soto. Saya bikin banyak, tinggal nyendok aja. Terus kedua lagi bumbu buat serundeng kayak gitu saya udah siapin. Terus kedua lagi kayak marinade sate, terus peanut saus kita itu biasanya itu seminggu 2 kali lah. Tapi kalau yang saus-saus biasa buat rice tafel gitu, kayak saus pesmo kayak gitu kita bikin yang buat rice tafel biasanya tiap 2 hari. Kita nggak bikin pasta, kita langsung dadakan bikin 2 hari. Coba kita bikin planning, hari ini bikin saus ini, besok hari ini. Jadi jangan sampai habis, tapi istilahnya saya ngajarin anak-anak kamu itu masak untuk besok, bukan masak buat hari ini gitu. Jadi dibikin planningnya begitu, Pak. Jadi mereka itu benar-benar disiplin, jadi tahu kapan itu. Kalau dari awal, kalau orang bule, Pak ya, bedanya orang bule sama Indonesia gitu. Orang Indonesia kalau dimarahin bisa marah balik ke saya, Pak. Itu kalau orang bule dimarahin sama gimana pun juga langsung oke, Bo. Terus bilang
next time better. Jadi dia itu kalau udah diajarin jalannya lurus Pak, orang bule itu. Cuma buat orang bule menurut saya itu kita harus clear apa yang dia harus kerjain. Apa yang tugas mereka itu harus clear dari awal. Kalau udah gitu kesananya gampang. Makanya jangan kaget sampai kalau orang Indonesia makan di tempat saya, aduh Gus, gila, yang masak di dapur semua bule semua. Saya bilang kadang-kadang saya bercanda, dulu kita dijajah sama Belanda, kita yang ngejajah Belanda sekarang di dapur. Kadang-kadang saya bercanda begitu. Ya, karena lihat pas orang Indonesia kayak tamu-tamu dari Indonesia waktu ke menteri-menteri, maka gila itu di dapur orang Belanda semua gitu. Yalah, Bu lah. Orang Indonesia kita cuma yang nyuruh-nyuruh aja, Bu, katanya gitu. Ya kayak istilahnya ada bagusnya lah. Gimana pun juga. Terus orang Indonesia juga sekarang di Belanda juga udah susah untuk cari orang Indonesia untuk yang jalan ke dapur. Karena mereka itu sekarang mungkin orang Indonesia udah pingin cari posisi yang lain atau apa gimana. Tetapi menurut saya belajar dari pengalaman, saya lebih baik orang Belanda. Nah, kalau untuk train orang Belanda, apakah itu takes a long time atau gimana tuh? Oh enggak, Pak. Jadi gini, kita harus ngambilnya gitu. Satu, kalau mau train orang sini, orang Belanda atau orang Maroko atau orang mana gitu. Kita train itu pengenalan dulu, bahan dulu, Pak. Namanya sereh itu apa, namanya laos itu apa, terus namanya itu apa. Terus udah gitu, saya bikin basis resep ya. Resep makanan itu yang saya bikin untuk saus atau daging. Nanti saya liatin, coba lihat baca di resep karena orang Belanda kan lebih apa, kalau chef Belanda itu lebih terfokus ke gram kan, apa jumlah 100 gram gula, 200 gram gitu. Nah, kita liatin bahwa masakan Indonesia itu nggak segitu, bukan begitu caranya. Orang Indonesia satu yang penting pengenalan bahan-bahan, kedua lagi ini reseptur, tapi di prakteknya kadang-kadang beda. Jadi kita ajarin masak, anak itu masak, misalnya bikin masak saus pesmo misalnya. Oh ini bawangnya sekian, ini serehnya sekian. Saya liatin ini di sereh, lihat itu berapa sereh? 8 misalnya, kata bilang. Ini serehnya 8. Coba saya ambil serehnya, lihat. Itu di resep kan kita belum tahu serehnya berapa itu muda atau tua, nggak ditulis kan. Yang penting lu masak dulu yang ngikutin apa resep, udah gitu nanti cobain. Saya cobain kurang apa? Kurang sereh misalnya. Ya, kenapa coba? Ini enak tapi kurang sereh. Kenapa coba? Karena apa? Ini serehnya muda. Berarti kalau muda begini, kamu harus tambah 2 biji atau 3 biji ekstra. Jadi sisi lain mereka itu belajar pengenalan mana kualitas sereh yang bagus, mana kualitas sereh yang jelek gitu. Jadi mereka itu bisa belajar. Habis itu kedua kali saya suruh bikin lagi. Nanti Bas bilang kurang apa? Udah bagus. Nanti ketiga kalinya mereka udah bisa jalan sendiri. Jadi rata-rata saya bikin ngedidik itu kalau tiap restoran di konsultan itu 2 minggu konstan itu kesananya bisa dilepasin. Saya cuma ngecek cuma sebulan sekali, mereka tuh saya ngasih kebebasan mereka untuk kreatif sendiri. Kalau mereka udah tahu mengenal bahan, mereka bisa kreatif, boleh aja saya bilang. Kadang-kadang manggil saya bikin makanan baru gitu, coba. Tapi mereka juga akhirnya jadi tahu lama-lama. Terus kedua lagi orang bilang, kenapa ngajarin orang bule? Nggak usah diajarin orang bule. Saya bilang, justru ngajarin orang bule berarti ngikutin efeknya juga promosi masakan Indonesia gitu ya. Benar nggak? Kalau orang boleh pada bisa masak Indonesia kan bagus-bagus juga bikin makanan, bikin restoran yang lain lagi juga. Otomatis kan restoran makanan Indonesia jadi berkembang. Nggak usah justru mereka jadi tahu perbedaan. Oh, masakan Thailand lebih nggak exciting gitu kan. Karena terlalu gampang gitu. Jadi kalau orang Indonesia kan ada rasa ini, ada rasa ini. Jadi ada bagusnya juga buat perkembangan masakan Indonesia di luar negeri. Menurut saya, mereka orang kadang-kadang beda-beda. Terus kemarin kita ada diskusi tentang apa bedanya dengan bumbu jadi sama bumbu yang dibikin, karena bumbu supaya sama gitu. Saya bilang itu nggak terlalu penting. Justru kita harus nerangin ke orang itu apa bedanya bumbu jadi sama bumbu yang fresh gitu. Terus bumbu jadi juga itu belum 100% itu udah
udah pasti gitu, nggak mungkin kan, nggak mungkin harus tambah ini, tambah ini. Sama terus kedua lagi, kita bisa tahu kalau kita mendidik mereka pakai bumbu jadi, istilah menurut saya mau kemana masakan Indonesia? Justru dengan promo dengan bumbu-bumbu yang fresh itu kan berarti kan mempromosikan rempah-rempah Indonesia gitu. Kalau bumbu jadi kan orang-orang nggak tahu isinya apa di dalam bumbu jadi itu. Menurut saya itu antara pro and kontra ya Pak masalah bumbu jadi itu. Itu mungkin buat rumahan karena untuk student mungkin bisa, tapi buat restoran saya pikir enggak. Saya nggak setuju itu untuk bikin bahan jadi. Terus kedua lagi, the consistent produk Indonesia datang ke sini kadang-kadang bulan ini banyak, nanti bulan depan nggak ada gimana? Kalau orang nggak bisa masak gimana? Nanti kalau nggak ada bumbunya, akhirnya kan ya jadi susah juga gitu. Ya gitu aja. Chef Agus ada cooking class? Saya kadang-kadang ngasih cooking class ke itu biasanya kalau saya ada betul-betul waktu karena saya juga harus banyak itu biasanya rata-rata saya usahain setahun sekali atau 2 tahun itu nyempetin untuk kasih cooking class karena gimana pun kita juga punya khusus di perusahaan kita namanya Romblau College. Jadi kita punya sejenis sekolah buat orang yang pingin ganti pekerjaan atau orang yang punya problem dengan mentality apa kayak tempat kita kan ada orang yang istilahnya dulunya punya problem dengan drug atau alkohol terus yang pengen balik lagi ke masyarakat. Kadang-kadang kita didik juga di tempat kita. Jadi kita bukan cuma orang bulenya aja, kita juga mendidik orang-orang yang punya masalah yang lain. Kayak sekarang saya punya anak muda, dia punya problem dengan mentalnya dia kayak nggak confident gitu, makanya dititipin ke kita supaya confidentnya berkembang dengan cara belajar masak. Itu kadang-kadang ada yang untuk saat ini menolong Pak, karena gimana pun juga orang Indonesia masih baik ya. Masih ada rencana untuk bikin buku? Ya, saya rencana bikin buku tahun depan. Kebetulan waktu kemarin masa corona, saya itu mempelajari bikin riset tentang masakan Indonesia, resep-resep masakan Indonesia. Tapi dengan tujuan saya satu untuk mencari bumbu masakan yang nggak dikenal. Kebetulan kemarin itu saya bisa menemukan jenis makanan yang nggak pernah dijual. Contohnya ayam bakar lado dari Jawa Timur. Itu saya juga kaget pas saya bikin, ini enak makanan itu. Terus kedua lagi saya juga ketemu bumbu masakan yang lain juga dari Sulawesi. Saya belajar dari Sulawesi. Jadi kalau saya tanya itu gimana? Kamu kan bukan orang Sulawesi, Gus. Kamu bukan orang Bali. Gimana cara belajar masakan daerah yang lain? Saya bilang satu tip dari saya itu kita itu harus cari filosofinya itu makanan itu apa aja isinya gitu. Kayak bebek ayam betutu itu apa isi bumbunya itu. Kita itu harus periksa. Oh ini harus banyak ada kencurnya rasa itu. Baru nanti kita translate ke kita rasa kita gitu. Jangan sampai asal di Google ikutin di Google gitu. Usahakan jangan. Lebih baik pelajarin dulu filosofi makanan itu. Nanti kalau udah kena kesananya lebih gampang. Satu bikin juga kebiasaan diri sendiri untuk masakan Indonesia juga. Masakan Indonesia bukan cuma resepi ya, tapi juga masakan Indonesia juga feeling juga harus kuat itu untuk masakan Indonesia. Kalau saya kan kalau udah karena sering menguasai bahan makanan, gimana pun juga orang bilang, oh si Agus nggak pernah bilang, oh ini berapa cuma langsung masuk berapa menit udah kelar gitu, apa karena udah gimana pun juga feeling masakan itu udah kalau udah sering pasti ada gitu, gampang gitu. Jadi untuk tahun depan saya ada rencana bikin buku masakan dengan tema translate cara masak yang di Indonesia, translate ke cara masak di sini, Pak. Disesuaikan dengan cara masak di sini, disesuaikan dengan bumbu yang ada di sini.
Ya, bahasa Inggris atau bahasa Belanda atau bahasa Indonesia? Bahasa Belanda. Kemarin saya ditawarin sama orang Indonesia juga, kenapa Gus di Indonesia juga itu bagus. Kadang-kadang orang bilang, Gus kalau kamu udah punya nama di Belanda, kalau ke Indonesia lebih gampang. Karena dia bilang begitu gitu. Ya, saya bilang nggak tahu lah, saya juga jangan ke Indonesia, tapi saya lihat BBC lah apa-apa. Tapi yang penting untuk saat ini cita-cita saya kan pengen restoran Indonesia itu lebih dihargai, lebih maju. Itu yang paling penting buat saya sekarang ini. Karena gimana pun juga masakan Indonesia itu masih big market. Kayak di Amerika big market Pak ya. Sekarang di Eropa juga, Skandinavia itu big market juga itu. Makanya itu orang jangan sampai kita kalah sama restoran Thailand. Sebenarnya masakan Thailand itu punya apa gitu. Rasanya sama aja semua. Cuma kita harus belajar kekurangan dan kelebihan masakan lain untuk jadi feedback buat kita gitu. Ya. Menurut saya begitu ya Pak. Jadi kita harus bukan Thailand lebih ini justru kita harus tahu kenapa Thailand bisa begitu, kenapa kita nggak bisa. Makanya kita harus belajar di situ. Nah, untuk saat ini saya nggak punya perasaan masakan Thailand, masakan Vietnam dibikin sebagai saingan. Terus kebanyakan juga rata-rata masakan Vietnam sama Thailand kebanyakan di sini pakai pecin ya Pak, pakai MSG ya. Betul nggak Pak? Saya kaget tuh MSG. Waktu saya makan di Atlanta di food terminal masakan Malaysia, baru satu suap saya lihat, aduh ini pakai pecinnya banyak amat itu. Saya kaget di Amerika banyak boleh pecin ya Pak, di sini di Eropa nggak boleh. Ya, di Amerika boleh. Tantangan menurut Chef Agus yang besar sekarang apa untuk kedepannya? Ya, tantangan buat kita itu gimana cara untuk istilahnya masakan itu tuh masuk ke trendsetter gitu. Jadi tren dengan cara trennya bukan masalah rasa makanannya, tapi restoran yang istilahnya betul-betul hidup gitu. Hidup semua orang itu sampai yuk kita nongkrong ke restoran Indonesia gitu. Jadi saya punya perasaan punya ambisi ke sana gitu. Di mana-mana gitu. Saya ngajarin orang yang di Denmark, saya ngajarin orang di Jerman, apa-apa saya bilang, kamu itu harus gimana caranya, saya bantuin kamu gimana caranya supaya tempat kamu itu sebagai apa istilahnya tren lah, restoran tren di kota tersebut, misalnya tren di Berlin, atau tren di Copenhagen, atau tren di Swedia. Tapi masakan Indonesia dengan bukan cuma makanan, tapi dengan semua ambience, nice restoran, hidup, apa istilahnya hospitality-nya. Jadi satu paket lah. Untuk saat ini belum banyak Pak. Belum banyak di sini. Masih banyak lagi restoran Indonesia itu terlalu banyak bambu lagi, pakai batik lagi gitu apa-apa gitu. Jadi istilahnya kita juga harus Bapak juga bisa lihat di restoran kita nggak banyak batik, nggak banyak bambu ya. Tapi kesannya Indonesia kan. Betul nggak Pak? Betul. Nah, ya maksudnya begitu gitu. Jadi saya juga yang ngebantu rekan saya yang di Prancis juga bilang ini harus nama restoran Borneo isinya kok nggak ada Borneo, semuanya putih semua, coba gitu. Begitu. Hanya mereka nggak kepikir itu dari cara penyajian makanan udah istilahnya justru saya lebih saya bikin simple tapi lebih menarik. Jadi tantangan ke sana itu gimana caranya restoran Indonesia itu digemari lah sampai seperti kayak yuk kita pergi ke McDonald gitu. Jadi saya pengen begitu gitu kayak oke, makanan Indonesia kayak buat nongkrong orang bule tapi ya bukan orang Indonesia tapi buat bule, buat lokal. Itu tantangan saya itu gimana caranya masakan sama restoran Indonesia itu lebih berkembang, lebih modern, lebih trendsetter gitu. Itu yang paling penting. Dan lebih seksi lagi Pak. Bukan seksi bukan makanan aja, seksi juga dengan ambience, dengan apa semua. Oke. Person terakhir dari Chef Agus, silakan. Tentang apa Pak? Makanan atau bisnis? Person terakhir untuk diaspora Indonesia yang ingin buka restoran Indonesia. Ya, untuk orang-orang yang mau buka restoran itu Indonesia di luar negeri itu harus dipikirkan itu bukan cuma makanan, manajemen yang itu, kedua marketing juga. Ketiga lagi konsep harus jelas. Dia mau konsep apa gitu? Mau konsep bistro, gastro atau cafe.
Jadi kita juga disesuaikan dengan jenis makanan. Keempat, jangan terlalu tergantung jenis makanan tradisional di Indonesia gitu. Karena gimana pun juga kita harus bisa kita harus lihat apa market yang mau gitu. Jangan dilihat asal ini makan Indonesia di Indonesia enak. Belum tentu dijual di sini enak gitu. Jadi kita harus lihat apa yang mereka mau. Jadi market itu kita harus tahu. Terus kelima lagi, bikin planning, betul-betul planning sebelum buka restoran. Dari pertama dari konsepnya, dari jenis makanannya, terus jenis ambiannya itu harus dipikirkan itu. Itu pesan dari saya, Pak. Terus kedua lagi, usahakan jangan bikin susah, bikin semudah mungkin. Terus kedua lagi, nggak usah terlalu mahal, tapi yang mahal itu idenya. Jadi kita harus pikirkan. Saya percaya orang Indonesia itu lebih kreatif, ya, Pak. Orang Indonesia itu lebih pintar, lebih kreatif itu. Itu digabung itu antara kreatif. Seperti saya sekarang sama Nina Hanapi, mungkin Bapak tahu dari itu. Saya itu pengen cita-cita sama Nina itu kita gabung orang-orang yang punya skill masing-masing untuk bergabung untuk membantu restoran Indonesia di luar negeri. Kayak begitu gitu. Jadi kita ada yang bagian grafitinya siapa, bagian marketingnya siapa, bagian restoratornya siapa, jadi itu kayak begitu, Pak. Jadi makanya saya sekarang sama Nina itu ambisinya ke sana untuk menolong restoran Indonesia untuk lebih trendy lah gitu. Oke. Itu, Pak. Baik, Chef Agus, terima kasih untuk beri banyak informasi nih kita. Terlalu banyak ya, Pak ya. Waktunya banyak informasi yang bisa digunakan untuk diaspora Indonesia buka bisnis restoran ya. Dan mudah-mudahan bisa sukses. Ya, itu yang paling saya mau gitu. Untuk pemirsa Kabari, terima kasih dan jangan lupa subscribe ke YouTube Kabari untuk banyak video-video depan yang kita akan postkan ya. Dan sekian dulu sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ada 400 restoran otentik Indonesia di Belanda dan 2.000 yang Indies yang campur-campur. Dan ini adalah salah satu yang terbaik karena chefnya adalah seorang chef papan atas, ya top chef. Beliau bernama Agus Ermawan, berasal dari Tasik. Agus. Tasik ya, dari Tasik ya, Tasikmalaya asli gitu. Tukang gigi itu jadi tukang koki gitu. Dan waduh, saya nyobain masakannya enak semua, apalagi rice top. Oh, semua top, nggak enak. Dan saya kesini adalah undangan dari Bapak Duta Besar Belanda, Pak Buja. Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih. Wah, kita udah dikunjungi. First makan Indonesia. Makan Indonesia. Ya. Dan memang rekomen luar biasa. Ini rekomen luar biasa kan, memang KL dan baru 1,5 tahun luar biasa di restoran. Dan kita bangga karena menu Indonesia bukan nama-namanya pun Indonesia semua. Dan untuk datang ke sini harus reserve-nya panjang, Pak ya? Kalau malam biasanya perlu waktu berapa hari. Oke. Dan ini restoran selalu penuh, luar biasa, terutama kalau